Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolam Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, pada video kali ini kita lagi-lagi mengkaji kajian kitab kuning. Dan untuk sesi ini kita mengkaji kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, disusun oleh Ad-Doktor Sayyid Muhammad Ibnu Ali Al-Maliki. Ini salah satu gurunya kiai saya. Oke, baik. Kita akan membahas satu hal yang cukup penting mengenai ulumul Quran, di mana mungkin sebagian dari teman-teman belum mengetahui itu. Dan untuk video kali ini mungkin yang kita akan kaji adalah tentang ayat yang pertama kali turun. Jadi ini yang akan kita bahas di halaman 15 ya. Baik, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana di situ ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril turun kemudian menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini yang sering kita dengar dan kita pahami bersama, dan itu memang pendapat jumhur. Tetapi di kajian awal luma nazala ini, pertama kali ayat yang turun ini, ternyata di sini dibahas bahwa tidak semua sepakat mengenai hal itu. Baik, di sini dibahas bahwa ada perbedaan pendapat mengenai ayat yang pertama kali turun. Kemudian perbedaan pendapat ini yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pendapat yang masyhur, pendapat jumhur, dan pendapat yang kita pahami bersama bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 inilah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa menceritakan bahwa awalnya pertama kali turun adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, kemudian turunlah malaikat Jibril dengan membaca Iqra itu, ma ana biqari'in itu ya. Nah, kemudian ini masyhur, saya kira ini kita persingkat bahwa ini pendapat yang masyhur, saya yakin teman-teman sudah mengetahui dan memahami itu. Kemudian bagaimana pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua adalah al-qaulus tsani, ternyata ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir. Jadi ini ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW menurut pendapat yang kedua. Ini didasari pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Salmah ibnu Abdurrahman, bahwa beliau bertanya kepada Jabir ibnu Abdullah bahwa ayat mana yang pertama kali turun. Ternyata Sayyidina Jabir ibnu Abdullah mengatakan bahwa ya ayyuhal muddatsir. Nah, jadi ayat yang pertama kali adalah ayat ya ayyuhal muddatsir. Ini untuk pendapat yang kedua berdasar kepada hadis tersebut. Nah, kemudian, dan ini sahih, hadis ini sahih. Cuman kemudian para ulama menjawab bahwa maksudnya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu ini menjawab bahwa ayat yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir, ini maksudnya adalah ayat yang pertama kali turun untuk menyampaikan risalah. Jadi untuk sampai kepada umat, maka ya ayyuhal muddatsir ini memang perintah untuk dakwah, perintah untuk menyampaikan risalah. Ini memang ayat yang pertama kali turun itu. Tetapi ayat tentang nubuwah, tentang kenabian, ini mulai ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Kemudian jawaban yang kedua juga maksudnya Sayyidina Jabir ini menjawab bahwa ketika ditanya ayat yang pertama kali apa yang turun, dia menjawab ya ayyuhal muddatsir, ini maksudnya adalah ayat yang sempurna satu surat penuh. Ini jadi para ulama berusaha mengkompromikan antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang bercerita bahwa ayat yang pertama kali turun adalah
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan hadisnya Sayyidina Jabir. Sehingga bisa dikompromikan. Maksudnya Sayyidina Jabir menjawab ayat yang pertama kali turun itu bukan ayat yang pertama kali turun secara mutlak, bukan, tetapi ayat yang pertama kali turun yang membahas risalah, yang membahas untuk perintah menyampaikan agama ini kepada umat. Tetapi untuk ayat yang pertama kali turun Al-Quran yang berkaitan dengan nubuwah ya Iqra itu. Ini jawaban para ulama mengkompromikan dua hadis yang seolah bertentangan. Ini penting. Jadi jangan dikira nanti ini hadisnya begini, yang itu kok begitu. Nah, masih bisa dikumpulkan, dikompromikan oleh para ulama di bidang itu. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Ini mungkin teman-teman baru dengar ya. Ini surat Al-Fatihah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa itulah ayat yang pertama kali turun. Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, meskipun oleh para muhaddisin dibahas bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini hadisnya mursal. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang keempat ini adalah hanya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Al-Fatihah secara penuh. Ini pendapat yang keempat. Kemudian ada beberapa pendapat yang lain mengenai ayat-ayat yang pertama kali turun. Tapi ini di sini disebutkan bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi dasar karena ayat yang pertama kali turun dari segi apa, gitu ya. Jadi ketika ulama mengatakan ayat yang pertama turun adalah ayat ini, selain Iqra ya, itu maksudnya adalah ayat yang pertama kali turun terkait apa, gitu. Sehingga ada 4 pendapat ya yang mungkin bisa dipertimbangkan. Pendapatnya jumhur, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat yang kedua adalah ya ayyuhal muddatsir, ini pendapat yang kedua, yang pertama kali turun ya. Pendapat yang ketiga adalah surat Al-Fatihah berdasarkan hadisnya Imam Baihaqi. Kemudian pendapat yang keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim saja. Meskipun begitu, kita tetap berpegang pada pendapatnya jumhur bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ini sekedar pengetahuan untuk teman-teman. Kita membahas kajian Ulumul Quran ini atau studi Al-Quran ini barangkali bisa menambah pengetahuan teman-teman. Dan jika teman-teman menemukan suatu kesalahan penyampaian dalam video ini, silakan diluruskan melalui kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada pertanyaan, boleh juga dipertanyakan di kolom komentar. Kami kira itu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.